Halo, jumpa lagi dengan Anime Hoso, yang dimana kita membahas review seputar anime, dan juga list-list atau film-film tergokil versi Anime Hoso. Oke deh, ntar dulu sebelum aku lanjut, nah jangan lupa di subscribe, like, and klik tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari kami seputar anime, baik itu mau film atau review atau list anime di tahun ini atau bla 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 bla. Oke deh, jangan lupa diklik dulu. Oke, kalau udah, yuk let's go. Oke, yang pertama yang akan rilis di bulan Juli tahun ini ada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Season 2. Nah, ini lanjutan dari season yang sebelumnya ya. Ini akan rilis di bulan Juli. Bulan Juli berarti bulan depan ya. Karena aku ininya di bulan Juni. Curhat. Oke deh, ini akan rilis di anime summer 2020 atau musim panasnya ya. Untuk genrenya sendiri ini bercerita tentang genrenya ini drama, fantasi, psychological dan thriller ya. Untuk sedikit sinopsisnya, untuk flashback dari kalian yang season 1 mungkin udah nonton, lanjut ini ke season 2 yang dimana nih petualang subuh baru memasuki babak baru. Nah, di season 2 nih dia masuki babak baru nih. Seperti yang kita ketahui, setelah berhasil mengalahkan Wakewell dengan gitu sengit, lantas bukan berakhir sangat mulus gitu. Berarti ceritanya ini sebenarnya sih yang season 1 nggak kelar ya, kalau menurut aku. Makanya ada season 2 untuk memuaskan bagi anime-anime khusus yang suka dengan film ini gitu. Jujur aku belum pernah nonton sih, jadi belum begitu tahu ya. Tapi nanti aku akan coba cari deh season 1 nya agar bisa tahu. Juga kita ada Yahari Ore no Seishun Love Comedy. Wah, pakai kuahnya ini. Makiga Teirukan. Aduh, ribet memang bahasa Jepangnya. Oke, ini akan rilis di tanggal 10 Juli 2020. Untuk genrenya sendiri ini dia slice of life, komedi, drama, romance, dan sekolah. Nah, ini season 1 ya, perdana tayang ya untuk film ini. Sedikit sinopsisnya, selama menjalankan klub relawan, nah ini dia berada di sekolah gitu ya, kayak klub relawan gitu. Nah, ini ada 3 tokoh nanti yang akan diangkat ya, yang akan sering ya muncul ya. Tokoh yang pertama itu ada Hajiman, yang kedua ada Yuki no Shita, dan yang ketiga ada Yui Gahama. Nah, ini mereka ini telah mengalami banyak hal. Jadi klub relawan telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah sosial di sekolah mereka. Nah, jadi mereka kayak nyelesain masalah gitu deh, masalah sosial apapun lah. Tetapi tak jarang justru berimbas buruk pada hubungan ketiganya. Biasalah ya, kalau persahabatan, nah pasti ada ya beda pikiran ya nggak di komik aja atau nggak di anime aja sih, di kehidupan nyata juga begitu juga. Nah, kita lanjut ya. Meskipun begitu, perlahan mereka mulai saling terbuka dan mencoba memahami satu sama lain. Berbagai masalah yang mereka hadapi membuat kepribadian mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, jadi karena beberapa masalah, nah istilahnya kalau di kita makin dewasa kali ya secara pola pikir. Nah, makanya mereka makin saling terbuka. Akankah mereka menemukan hubungan nyata yang selama ini mereka cari? Nah, ini yang hubungan nyata, aku tanya nih, hubungan nyata maksudnya gimana ya? Oh, mungkin gini, versi anime also ya.
Mungkin seperti ini ya, mungkin persahabatan yang lebih aware ya, istilahnya seperti itu, yang tidak ada tutupi, transparan. Nah, untuk kalian nih aku kayaknya nih bisa infoin ke kalian sobat anime also nih, untuk kalian yang cewek-cewek nih, nah yang suka anime nih kayaknya penting harus ditonton nih kayaknya. Ini digarap dari studionya Feel ya, Studio Feel. Nah, ini seharusnya berasal dari light novel ya. Di nomor 5 kita ada kalau dilihatnya ini seru ya, The God of High School. Wes, judulnya ini udah keren banget nih. Ini akan rilis di bulan Juli, untuk tanggalnya masih belum dapat bocoran. Ini studionya digarap oleh MAPPA ya. Untuk genrenya sendiri itu ada action, sci-fi, adventure, dan komedi. Supernatural, martial arts, dan fantasi. Wah, ini nih kalau udah action, martial arts, supernatural, udah deh. Untuk kalian sobat anime also yang suka anime yang sifatnya fighting atau pertarungan yang ada jurus-jurusnya gitu lah, nah ini wajib kalian tonton nih, karena aku juga dapat bocorannya sih dari beberapa yang udah ngasih bocorannya di Jepang sana. Sinopsisnya seperti ini. The God of High School mendapatkan adaptasi anime dari serial webtoon ya, yang trending cukup tinggi. Nah, ini di Korea sana cukup tinggi nih, makanya diangkat jadi anime. Nah, semuanya dimulai sebagai turnamen pertempuran untuk mencari petarung terbaik antara semua siswa sekolah menengah di Korea. Nah, ini keren juga. Nah, tokoh utamanya namanya Morijin. Nah, Morijin ini adalah seorang spesialis taekwondo dan seorang siswa sekolah menengah. Nah, selain dia jago atau spesialis, kalau spesialis keren dong ya, berarti sangat mendalami dong. Mendalam. Oke deh. Segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di bawah panggung turnamen. Nah, kalau yang dari aku dapat bocorannya sih, si Morijin ini karena terlalu kuat ya, jadi dia mengikuti sebuah turnamennya ini yang dimana berisi orang-orang kuat ya. Dan untuk hadiahnya sendiri, bagi siapa yang memenangkan turnamen ini dapat mengabulkan satu permintaan. Nah, jadi ini semua di sini nanti akan bertarung nih dengan mereka. Ya, kalau dilihat-lihat sih Rano Guns Live Season 2. Nah, ini buat kalian yang nungguin season 2 nya nih, bakal muncul di bulan Juli. Untuk tanggalnya juga belum tahu. Banyak episodenya nih 12. Studionya yang garap itu Madhouse ya. Adaptasi dari manga. Untuk genrenya sendiri action, sci-fi, drama, dan seinen. Sedikit sinopsisnya ya, untuk mengingatkan kalian kembali sobat anime Hosol. Setelah perang ada banyak extend di kota. Orang-orang yang tubuhnya dimodifikasi untuk menjadikannya menjadi senjata berbahaya. Inu Jozo adalah salah satunya. Dan dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan dan tubuhnya sebelum kepalanya dirubah menjadi pistol. Anehnya, pistol di kepalanya dirancang sedemikian rupa sehingga hanya seseorang di belakangnya yang dapat menarik pelatuknya. Jozo mencari nafkah dengan mengambil kasus-kasus yang melibatkan extend di kota, dan dia dibantu oleh Mary, istilahnya asistennya ya, Mary, seorang ini Mary bukan Mary yang lain ya. Oke. Seorang wanita muda yang cerdas yang telah diambilnya di bawah perlindungannya. Nah, ini aku juga sempat nonton sini, ada beberapa episode ya. Kalau dilihat cukup keren ya.
tokohnya ini Jozu ini badannya gede gitu, tapi kepalanya pistol ya. Nah itu aku sempat nonton sih, dan ini menurut aku cukup keren ya. Kanojo Okarishimasu ini dia rilis di bulan Juli ya, tanggal 11 di bulan Juli tahun 2020. Ini studionya nggarap TMS Entertainment. Nah, diambil dari manga ya. Untuk genrenya sendiri, ini dia komedi, romance, high school, dan shonen. Nah, sedikit sinopsisnya aku coba bacakan untuk kalian sobat anime Hoso. Oke deh. Dicampakkan oleh pacarnya. Waduh, ceritanya nih dicampakkan oleh pacar. Ini nonton ini jangan-jangan jadi galau ini. Oke deh. Seorang mahasiswa yang hancur secara emosional. Aduh, emosional. Oke. Kazuya Kinoshita ini kayaknya tokoh utamanya ya. Mencoba untuk menenangkan kekosongan dalam hatinya melalui seorang pacar yang disewa dari sebuah aplikasi. Iya, nyewa, bener dong. Di aplikasi seluler ya. Ini kalau ini ada di dunia nyata nih. Oke. Pada awalnya Chizuru Mizuhara tampaknya menjadi gadis yang sempurna dengan semua yang bisa dia minta ya. Terlihat hebat dan kepribadian yang lucu dan peduli. Setelah melihat berbagai pendapat tentang profil setelah kencan pertama mereka dan masih tersisa oleh hubungan sebelumnya, Kazuya percaya bahwa Chizuru hanya bermain-main dengan hati para pria dan memberikan peringatan negatif. Nah ini sampai sini. Nah buat cewek-cewek jangan suka main-mainin perasaan cowok, bahaya loh. Marah pada rasa tidak hormat klaim terhadapnya, Chizuru mengungkap sifat aslinya, lancang dan temperamental, kebalikannya dari kesan pertama Kazuya. Nah pada saat itu Kazuya menerima berita tentang kehancuran neneknya dan dipaksa untuk membawa Chizuru bersamanya ke rumah sakit. Meskipun ternyata tidak ada yang serius, neneknya sangat gembira bahwa Kazuya akhirnya menemukan pacar yang serius yang selalu menjadi keinginan. Tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Kazuya dan Chizuru dipaksa melakukan hubungan palsu, bertindak seolah-olah mereka benar-benar pasangan kekasih. Waduh, ini nih, nah ini buat kalian yang suka pura-pura ini, ntar pura-pura jadi beneran loh. Kalau gue lihat sih gitu, tapi ya nggak tahu deh. Nah buat kalian cewek-cewek yang suka baperan nih, kayaknya kalian harus nonton deh Kanojo Okarishimasu ya. Ini akan rilis tanggal 11 Juli ya. Uzaki-chan wa Sabo Bitai. Waduh, kalau dilihat genrenya sih, ini dia genrenya slice live, komedi, dan ecchi ya. Tayangnya tanggal 10, irisnya tanggal 10 Juli 2020 kalau tidak ada halangan sih. Studionya nggarap ini Engi, diambil dari manga ya. Sedikit sinopsisnya, tokoh utamanya ini namanya Sakurai Shinichi. Sakurai Shinichi adalah sedikit kedamaian dan ketenangan, tetapi Uzaki Hana, adik kelasnya yang riuh dan berpengetahuan luas, memiliki rencana lain. Yang dia inginkan adalah bergaul dan mengolok-oloknya dengan bantuan pesona garing dan kegigihan. Ini mungkin hanya awal dari hubungan yang indah. Nah, satu keinginan Sakurai Shinichi adalah sedikit kedamaian dan ketenangan. Tetapi
Uzuki Hana, adik kelasnya yang riuh dan berpengetahuan luas, memiliki rencana lain. Yang dia inginkan adalah bergaul dan mengolok-oloknya. Nah, ini nih kayaknya perannya si Uzuki Hana ini sebagai adik kelasnya kayaknya kalau bahasa kitanya bully lah ya, suka ngebully. Dengan bantuan pesona garing dan kegigihannya ini, mungkin hanya awal dari hubungan yang indah. Sekian dulu list anime Summer 2020 yang tayang di bulan Juli. Untuk kalian mungkin bisa mencarinya di web-web yang sudah kalian ketahui ya. Oh ya, aku ingatkan juga jangan lupa untuk subscribe, diklik tombol loncengnya, di like agar kalian dapat notifikasi seputar anime, film-film, atau review atau list anime terbaru dari anime itu. Oke, terima kasih. See you.